Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Haji, kelas 11 TCA 1 Merak Jembejo. Kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi elemen sistem komunikasi serat optik atau SKSO. Transmisi fungsinya untuk mengalirkan informasi berupa suara, gambar, atau data antara titik yang terdapat pada jaringan telekomunikasi. Sistem transmisi menurut jenisnya terdapat fisik, berupa kabel atau optik, dan non-fisik menurut aplikasinya, yaitu jaringan akses, junction, dan drum. Komposisi dasar sistem komunikasi serat optik. Yang pertama ada live source, yaitu konversi sinyal elektrik ke optik dengan tipe LED atau live emitting diode dan laser. Merambat melalui optical fiber, yaitu media transmisi sinyal optik dengan tipe multimode dan single mode. Melalui radiator, yaitu konversi sinyal dari optik ke elektrik dan ke optik. Merambat melalui optical fiber, yaitu media transmisi sinyal optik dengan tipe single mode dan multimode. Lalu terdapat detektor, yaitu konversi sinyal optik ke elektrik dengan tipe PIN atau positif intrinsik negatif dan APT avalanche photodiode. Sumber optik pada sistem transmisi serat optik berfungsi sebagai pengubah besaran sinyal listrik atau elektris menjadi sinyal cahaya. Terdapat dua jenis sumber optik, yaitu LED dan diode laser. Pemilihan dari sumber cahaya akan digunakan tergantung pada bit rate data yang akan ditransmisikan dan pertimbangan ekonomi harga dari sumber optik. LED atau live emitting diode. LED merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme emisi spontan. Terdapat dua jenis LED, yaitu surface emitting LED dan edge emitting LED. Edge emitting LED memiliki efisiensi kopling ke serat yang lebih tinggi. LED mengubah besaran arus menjadi besaran intensitas cahaya, dan karakteristik arus atau daya pancar optik memiliki fungsi yang linear. Cahaya yang dipancarkan LED bersifat tidak koheren yang akan menyebabkan dispersi kromatik, sehingga LED hanya cocok untuk transmisi data dengan bit rate rendah sampai sedang. Daya keluaran optik LED adalah -33 dBm sampai dengan -10 dBm. LED memiliki lebar spektral width 30-50 nm, pada panjang gelombang 850 nm dan 50-150 pada panjang gelombang 1300. Diode laser atau live amplification will stimulate emission of radiation. Diode laser merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme pancaran atau emisi terstimulasi. Cahaya yang dipancarkan oleh diode laser bersifat koheren. Diode laser memiliki lebar spektral yang lebih sempit jika dibandingkan dengan LED, sehingga dispersi kromatik dapat ditekan. Diode laser diterapkan untuk transmisi data dengan bit rate tinggi. Daya keluaran optik dari diode laser adalah -12 sampai dengan 3 dBm. Karakteristik arus kemudi. Daya optik diode laser tidak linear. Kinerja atau keluaran daya optik, panjang gelombang, umur dari diode laser sangat dipengaruhi oleh temperatur operasi. Detektor optik atau fotodetektor. Fotodetektor berfungsi mengubah variasi intensitas optik atau cahaya menjadi variasi arus listrik. Karena perangkat ini berada di ujung depan dari penerima optik, maka fotodetektor harus memiliki kinerja yang tinggi. Persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh fotodiode meliputi: 1. Memiliki sensitivitas tinggi. 2. Memiliki lebar bidang atau kecepatan respons atau tanggapan yang cukup untuk mengakomodasi bit data yang diterima. 3. Hanya memberikan noise tambahan minimum. Yang keempat, tidak peka terhadap perubahan suhu. Dalam transmisi serat optik digunakan dua jenis fotodetektor, yaitu
diode pin atau FET, positif intrinsik negatif atau field effect transistor. Yang kedua APD, high valence photodiode. Cahaya yang diterima akan diubah menjadi arus listrik pada tekanan RL. Arus listrik tersebut diubah menjadi besaran tegangan. Perbandingan arus yang dihasilkan fotodetektor terhadap daya optikal yang diterima disebut sensitivitas optik dan dinyatakan dalam satuan A atau W. Sensitivitas suatu fotodetektor sangat tergantung pada panjang gelombang operasi dan bahan fotodetektor. Berikut adalah rangkaian fotodiode. Charlokov, teknologi yang digunakan untuk Charlokov yaitu DLC Digital Loop Coil, PON Passive Optical Network, ON Active Optical Network. Konfigurasi umum DLC dari sentral lokal ke sentral terminal dan ke remote terminal yang berada di sisi pelanggan. Konfigurasi umum PON ON dari OLT melalui fiber dan melalui passive splitter dan active splitter ke ONO yang berada di sisi pelanggan. Fungsi passive splitter sendiri berfungsi sebagai membagi cahaya atau sinyal, sedangkan active splitter berfungsi sebagai membagi dan menguatkan cahaya atau sinyal. Fungsi masing-masing bagian Charlokov. Fungsi bagian penyusun DLC Charlokov dengan topologi point-to-point terdiri dari dua perangkat utama, yaitu CT, Central Terminal di sisi sentral, dan RT, Remote Terminal di sisi pelanggan. Fungsi CT yaitu interfacing dengan sentral lokal, multiplexer to multiplexer, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN. Fungsi RT interfacing dengan ODN, multiplexer to multiplexer, interfacing dengan pelanggan. DLC pada umumnya digunakan untuk pelanggan yang terkonsentrasi atau untuk gedung bertingkat high-rise building. PON atau Passive Optical Network merupakan sistem Charlokov yang memiliki topologi jaringan point to multipoint atau multi-star. Untuk membentuk jaringan point to multipoint digunakan komponen pencabang pasif atau passive splitter. Diterapkan untuk pelanggan dalam cluster-cluster yang berukuran kecil. Jaringan optik PON dapat digunakan bersama-sama atau diintegrasikan untuk jaringan distribusi atau broadcast. Fungsi bagian penyusun PON. OLT Optical Line Terminal berfungsi untuk interfacing dengan sentral lokal, multiplexing, demultiplexing, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN. ODN Optical Distribution Network berfungsi untuk transport dan distribusi data dari OLT ke ONU. PS atau passive splitter berfungsi untuk mendistribusikan daya optik ke semua cabang dengan rasio 1:2, 1:4, 1:4, 8, 1:16, 1:32, 2:2, 2:4, 2:8, 2:16, 2:32. ONU Optical Network Unit berfungsi untuk interfacing dengan ODN, multiplexing to multiplexing, interfacing dengan terminal pelanggan. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.